Maaf yang terlambat, episode 19. Lalu Bayu pergi ke ruang tamu karena ingin memberikan kesempatan pada Rania meluangkan waktu bersama Adam. Tiba-tiba datang Hasan. "Assalamualaikum," ucap Hasan. "Nangis aja, Bay, gak ada salahnya." Ayah." "Waalaikumsalam," jawab Bayu sambil menghapus air matanya. "Bukannya tadi ayah sudah pulang?" "Iya, tapi Umi kamu khawatir kalau kamu berdua aja sama Rania di rumah ini. Nanti ada apa-apa lagi," ucap Hasan. "Ada Desi kok ya, gak usah khawatir," ucap Bayu. "Mana Rania?" tanya Hasan. "Ada di kamar bersama Adam," jawab Bayu. "Ayah tahu gak, Adam sangat gembira ketemu sama Rania. Begitu juga Rania. Gak nyangka Rania masih sayang sama Adam," ucap Bayu. "Siapa yang gak sayang anak?" ucap Hasan. "Tapi kalau diingat-ingat lagi apa yang dilakukan Rania dulu pada Adam, hati Bayu masih sakit ya," ucap Bayu. "Iya, ayah paham." "Oh ya, boleh Rania ketemu Adam kapan-kapan?" tanya Hasan. "Lihat nantilah ya," ucap Bayu. Yang jelas Rania udah mau nikah sama laki-laki lain dan dia sudah ada anak dengan lelaki itu. Hasan hanya diam mendengarkan ucapan Bayu. "Apakah kamu udah cross-check sama Rania kebenaran informasi itu?" tanya Hasan. "Sudah ya, Raffi selalu menyebut soal anak itu. Anak dengan laki-laki lain dia nggak gugurkan, tapi anak dengan Bayu digugurkannya," ucap Bayu kesal. "Kamu nggak mau ketemu sama anak cantik itu?" tanya Hasan. "Ayah udah pernah ketemu anak itu." "Kok tahu anak itu cantik?" tanya Bayu. Namanya anak-anak ya pasti cantik," jawab Hasan kelabakan. "Kamu gak mau maafin Mama Adam?" tanya Hasan. "Menurut ayah, haruskah Bayu memaafkan Rania?" tanya Bayu. "Semuanya tergantung kamu. Ayah tidak mau memaksa," ucap Hasan. "Oke lah, kalau ada Desi, ayah dan Umi gak perlu khawatir. Ayah pulang dulu ya." Ya, ucap Bayu. Sementara itu, di kamarnya tampak Rania memeluk Adam seperti tidak akan lepas. "Adam, maafin Mama ya. Adam begini karena kesalahan Mama," ucap Rania menangis. "Iya, Ma," ucap Adam sambil menghapus air mata Rania. Tiba-tiba handphonenya berbunyi. Rupanya Raffi yang telepon, tapi tidak diangkat sama Rania. Tak lama kemudian Adam pun tertidur. Tiba-tiba Rania mendengar suara ribut-ribut dari bawah. "Bay, mana perempuan itu?" tanya Sherin. "Kamu ini gak ngerti sopan santun ya, datang ke rumah orang marah-marah," jawab Bayu. "Berapa kali aku tanya, mana perempuan itu?" tanya Sherin emosi. "Kamu gak mau jawab karena mau berdua-duaan dengan dia."
Emang kenapa kalau aku mau berduaan sama dia? Kamu gak ada hak melarang aku, jawab Bayu. Rania, Rania, keluar, teriak Sherin. Bagaimana kamu tahu Rania ada di sini? Tanya Bayu curiga. Tiba-tiba muncul Rania. Kan aku udah tahu kamu ada di sini, ucap Sherin lalu berjalan ke arah Rania dan memukul tangan Rania. Kamu memang perempuan yang tak tahu malu ya. Gak ada laki-laki lainkah di dunia ini? Tanya Sherin kesal. Cukup Sherin, keluar dari rumah aku sekarang, ucap Bayu mau memukul Sherin, tapi dicegah oleh Rania. Bayu, jangan, teriak Rania menahan tangan Bayu. Aku hanya mencegah kamu dari berbuat maksiat, ucap Sherin. Desi, jadi selama ini kamu biang keroknya ya? Kamu yang bilang sama Sherin Rania ada di sini, tanya Bayu. Maaf Pak, tadi Mbak Sherin telepon. Terus saya bilang Bu Rania ada di sini, tapi Mbak Sherin salah paham. Memang Bu Rania datang ke sini, tapi nggak berdua aja sama Bapak. Ada saya dan Pak Hasan juga, ucap Desi ketakutan. Desi, teriak Sherin marah. Sherin, kamu keluar sekarang. Dan aku tak mau lagi lihat kamu di rumah aku. Keluar, teriak Bayu. Kamu tunggu pembalasan aku Rania, ucap Sherin sambil berjalan keluar rumah. Dan kamu Desi, masuk, ucap Bayu. Maafkan saya Pak Bayu, ucap Desi. Masuk, teriak Bayu. Lalu Desi segera masuk ke dapur. Rania hanya bisa menangis melihat semua kejadian itu. Ran, kamu tidur di sini aja ya malam ini. Udah malam, ucap Bayu. Saya mau pulang, ucap Rania. Please Rania, kamu tidur aja di kamar sama Adam. Saya kasihan sama Adam, dia masih merindukan kamu, ucap Bayu memohon. Akhirnya Rania mengangguk dan kembali ke kamar. Kemudian Bayu pun tertidur di sofa. Sementara itu di rumahnya Sherin mengamuk di kamarnya sambil melempar-lempar bantal dan berteriak-teriak. Mengapa kamu buat aku seperti ini Bayu? Teriak Sherin. Lalu mamanya datang. Sherin, mengapa kamu berteriak-teriak? Udah malam, ucap mamanya. Bayu ma, dia bawa lagi perempuan itu datang ke rumahnya, ucap Sherin. Perempuan mana? Tanya Tuti. Siapa lagi? Rania ma, ucap Sherin kesal. Dia menggoda Bayu, lalu mereka berbuat maksiat di rumah itu, ucap Sherin. Sherin, jangan memfitnah. Benar nih apa yang kamu omongin? Tanya Tuti gak percaya. Terus mengapa kamu marah-marah? Begini. Gimana Sherin gak marah ma? Bayu usir Sherin dari rumah itu. Dan dia hina Sherin di depan perempuan itu ma, ucap Sherin menangis. Sherin hanya mau menasihatkan dia aja. Sherin sayang Bayu ma. Nantilah mama bilang sama Om Hasan.
Sekarang kamu istirahat dulu, ucap Tuti. Keesokan harinya Rania terbangun dan tersenyum melihat Adam tidur dalam pelukannya. Lalu Rania mencium Adam. Mama pulang dulu ya sayang, kapan-kapan Mama datang lagi, ucap Rania sedih. Lalu Rania mengambil tasnya dan berjalan keluar kamar. Di ruang tamu dia melihat Bayu yang masih tertidur di sofa. Dengan perlahan-lahan Rania berjalan menuju pintu. Tapi tanpa sengaja dia menyenggol vas bunga dan terjatuh. Tiba-tiba Bayu terbangun dan terkejut. "Rania, kamu mau kemana?" tanya Bayu. Maaf, saya harus pulang. Putri menunggu di rumah Sasa, jawab Rania. "Oh, jadi nama anak itu Putri. Siapa ayahnya?" tanya Bayu. "Kalau kamu mau tahu cerita Putri, kapan-kapan saya ceritakan. Tapi yang pasti sejak kita bercerai, saya tidak ada hubungan dengan laki-laki lain," ucap Rania. "Kamu gak boleh pulang sekarang. Temankan saya sarapan. Silakan kamu pakai kamar tamu untuk mandi dan bersiap-siap. Saya kasih kamu waktu 15 menit. Ini perintah," ucap Bayu tegas. Lalu Rania berjalan ke kamar tamu. Sesampainya di kamar tamu, Rania heran melihat ada baju ganti yang sudah disediakan di atas kasur. Apakah Bayu yang menyiapkan semua ini?" ucap Rania dalam hatinya. Setelah selesai mandi dan berdandan secukupnya, lalu Rania turun ke bawah. Di sana terlihat Bayu sudah menunggunya. "Lama banget kamu dandannya. Aku udah lapar. Yuk kita berangkat." "Tapi kamu terlihat sangat cantik," ucap Bayu tersenyum. "Adam bagaimana?" tanya Rania. "Adam gak boleh dibawa keluar sering-sering. Itu ada Desi yang jaga," ucap Bayu. "Oh, oke," ucap Rania. Lalu mereka pun pergi sarapan ke sebuah restoran. Sementara itu di rumah orang tua Bayu, tampak Hasan sedang menerima telepon dari Mama Serin. "Tuti bilang apa, Mas?" tanya Rahma. "Serin buat ulah lagi tadi malam," ucap Hasan. "Dia datang ke rumah Bayu tadi malam dan menuduh Bayu dan Rania berbuat yang enggak-enggak." "Kenapa Mas gak kasih tahu kejadian yang sebenarnya?" tanya Rahma. "Sudah, tapi saya kasihan juga sama Serin." "Itu," ucap Hasan. "Udahlah Mas, kita udah cukup baik memberi mereka bagi hasil dari perusahaan. Hidup mereka udah mewah. Saya gak mau lagi dengar tentang Serin," ucap Rahma sambil berjalan meninggalkan suaminya. Hasan hanya diam mendengarkan omongan istrinya. Sementara itu, Rania dan Bayu sedang makan di restoran. "Terima kasih ya," ucap Rania. "Untuk apa?" tanya Bayu. "Untuk kemarin yang indah, kesempatan ketemu Adam," ucap Rania. Bayu mengangguk. "Saya mau tahu bagaimana kehidupan kamu selama 7 tahun ini, tanpa suami, membesarkan anak sendiri," ucap Bayu. "Entahlah, saya pun gak tahu bagaimana saya bisa melewati semua ini," ucap Rania. "Kamu sendiri gimana? Gak jadi nikah dengan Serin?" tanya Rania. "Enggak, saya menjadi single father.
ucap Bayu tersenyum. Oh ya, siapa ayah Putri? Kenapa bercerai? Rania hanya diam sambil pura-pura makan. Putri anak saya, ucap Rania. Oh, Putri anak kamu, ucap Bayu. Saya bingung melihat kamu. Setiap saya tanya siapa ayah Putri, kamu selalu diam. Apa itu artinya Putri anak saya juga? Tanya Bayu. Rania tersedak mendengarkan pertanyaan Bayu. Sorry, ucapnya sambil mengambil air minum. Yuk kita pulang. Bayu sadar Rania coba mengelak menjawab pertanyaannya tadi. Lalu mereka pun meninggalkan restoran itu. Kemudian Bayu mengantarkan Rania ke kantornya karena mobil Rania diparkir di sana. Sesampainya di kantor, Rania pun bersiap-siap mau turun. Terima kasih sudah menjaga Adam tadi malam, ucap Bayu. Rania mengangguk. Terima kasih sudah memaafkan saya, ucap Rania. Lalu keluar dari mobil Bayu dan berjalan ke mobilnya. Tanpa disadari Rania, dari kejauhan Sherin melihat dia turun dari mobil Bayu dengan wajah kesal. Setelah sampai di rumah, Putri tampak senang menyambut kedatangan Rania. Sa, terima kasih banyak ya udah menjaga Putri, ucap Rania. Ya, santai aja. Aku senang kok jaga Putri, ucap Sasa. Jadi kamu gak ngasih tahu siapa ayah Putri, tanya Sasa. Aku belum siap. Aku takut nanti Bayu mengambil Putri gimana, tanya Rania. Ran, sampai kapan kamu mau sembunyi? Bayu berhak tahu bahwa dia adalah ayah kandung Putri. Sama seperti kamu berhak atas Adam, ucap Sasa. Putri juga berhak tahu Bayu adalah papanya. Rania hanya diam mendengarkan omongan Sasa. Nantilah aku pikirkan, ucap Rania. Ran, kamu jangan berpikir aku memaksa kamu ya. Apapun keputusan kamu, aku dukung 100%, ucap Sasa. Oh ya, ada satu hal lagi yang aku harus kasih tahu. Kamu, ucap Sasa. Ya, ada apa? Tanya Rania. Raffi, jawab Sasa. Ada apa dengan Raffi? Tanya Rania kaget. Kemarin dia sibuk telepon aku, tanya macam-macam. Katanya dia melihat kamu pergi dengan Bayu, ucap Sasa. Apa? Dia lihat aku sama Bayu? Tanya Rania. Terus dia bilang apa? Dia nggak bilang apa-apa. Tapi dia curiga antara kalian ada sesuatu. Terus dia desak aku untuk cerita semuanya, ucap Sasa. Terus kamu ceritakan semuanya? Tanya Rania. Ya enggak lah, karena bukan aku yang harus ceritakan semua itu. Itu tugas kamu untuk menjelaskan semuanya, ucap Sasa. Lalu Rania menarik nafas panjang. Ran, terus terang aku tidak suka situasi ini, di mana kamu merahasiakan Putri dari Bayu dan menyembunyikan hubungan kamu dengan Bayu dari Raffi. Aku cuma mau mengingatkan kamu aja. Bagaimana kalau mereka tahu dari mulut orang lain? Tanya Sasa.
Rania hanya diam mendengarkan omongan Sasa. Sementara itu, Bayu sudah sampai di rumahnya. "Benarkah Putri itu anak aku?" tanya Bayu dalam hatinya. Kalau tidak, mengapa Rania tidak mau menceritakan siapa ayah Putri? Tiba-tiba Bayu teringat informasi yang pernah disampaikan oleh orang yang dia upah untuk mengikuti Rania. Berdasarkan pengamatan saya, Ibu Rania memang tidak pernah menikah setelah bercerai dari bapak, ucap orang itu. "Lalu anak itu, apakah memang anak saya?" tanya Bayu. "Itu saya tidak tahu pasti, tapi Rania memang ibu kandung anak itu," ucap orang itu. "Kecuali kalau itu anak luar nikah." No, Rania bukan wanita seperti itu," ucap Bayu. Malamnya tampak Putri mendatangi kamar Rania. "Mama, boleh Putri tidur di sini?" tanya Putri. "Boleh sayang," jawab Rania. "Putri, mau nggak ketemu sama Papa?" tanya Rania. "Papa? Putri ada Papa?" tanya Putri. Rania mengangguk. "Tapi Papa mau nggak ketemu sama Putri?" tanya Putri. Rania terdiam mendengarkan pertanyaan Putri. "Ya udah, sekarang Putri tidur ya," ucap Rania. "Baik, Ma," ucap Putri. Setelah Putri tidur, Rania teringat kembali permintaan Bayu. "Berarti Putri itu anak saya kan?" tanya Bayu. Rania hanya diam. "Bay, kalau saya mau ketemu Adam boleh?" tanya Rania. "Kalau kamu mau ketemu Adam, saya pun mau ketemu Putri. Silahkan kamu pikir baik-baik," ucap Bayu. Setelah berpikir panjang dan membuat sebuah keputusan, lalu Rania mengambil handphonenya dan menelpon Raffi. "Raf, besok saya mau ketemu kamu setelah pulang kerja," ucap Rania. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan videonya ya. Silakan like, komen, dan subscribe channel Ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.